Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Leo, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai musim gerhana yang terjadi di bulan Maret sebanyak 2 kali, back to back. Gerhana bulan terjadinya di konstelasi Virgo, yang artinya untuk Leo, khususnya rising atau ascendant, gerhana bulan ada di rumah kedua kamu. Rumah kedua dalam astrologi adalah rumah kepemilikan, hal-hal yang kita miliki. Bisa uang, harta benda, materi, keluarga, pasangan, hubungan, apapun yang kita miliki lah. Miliki, kalau misalnya manusia lain ya tanda kutip ya milikinya. Tapi rumah kedua adalah hal-hal yang kita kumpulkan. Kita kolek gitu loh. Kita koleksi misalnya. Oke. Gerhana bulan biasanya meminta kita untuk melepaskan sesuatu. Jadi ada sesuatu dari yang kamu miliki yang diminta untuk dilepaskan. And then tanggal 29 akan ada gerhana matahari yang jatuhnya di konstelasi Aries. Yang artinya untuk Leo, gerhana matahari ada di rumah ke-9 kamu. Rumah ke-9 adalah rumah mindset kita. Bagaimana kita melihat sesuatu, menghargai sesuatu, bagaimana kita filosofi atau ideologi hidup kita itu seperti apa. Itu rumah ke-9. Jadi ini rumah kepercayaan lah, hal-hal yang kita percaya itu apa. Agama masuk juga di rumah ke-9. Dan karena gerhana matahari itu kebalikannya gerhana bulan, yaitu meminta kita untuk memulai sesuatu, berarti akan ada sesuatu yang baru dari rumah ke-9 kamu. Reset energi kamu nih rumah ke-9 intinya. Oke? Anyway, saya akan kocok dulu ya semua kartunya. Saya akan keluarkan dulu semua kartunya. Nanti baru kita baca sama-sama, oke? Oh, wow. 2 major arcana. Ini yang sebaiknya bisa kamu lepaskan, Temperance dan The Empress. Kita lihat sekarang apa yang sebaiknya kamu mulai dengan gerhana matahari. Energi gerhana nih dampaknya adalah selama 6 bulan ke depan, sepanjang 6 bulan. Jadi yang kita lepaskan tuh secara gradual, yang kita mulai juga secara gradual. Okay. The sun, that's nice. Anyway. Kartu. Please charge. Sorry. Speaker saya kehabisan baterai. Anyway, kartu yang keluar untuk kamu adalah Temperance dan The Empress. Di sini, energi gerhana matahari kamu adalah Queen of Swords dan Seven of Swords. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Perception, persepsi. Persepsi itu
bagaimana kita melihat sesuatu ya. Tapi lebih dalam lagi, maksudnya melihat jauh di balik layar. Jadi bukan hanya yang di permukaan aja, tapi di balik layar tuh ada apa sih gitu. Major arcana yang kamu dapat adalah the sun. Leo, gerhana bulan transit di rumah kedua ini meminta kamu untuk melepaskan, gimana bilangnya, ini ada energi sok kaya. Dengan Temperance dan the Empress ada energi sok kaya. Jadi keeping up appearances, jadi biar kelihatan keren, biar kelihatan modis, biar kelihatan gaul, biar kelihatan kaya gitu. Bela-belain ngelakuin apapun. Karena Temperance di sini kan energi kita mengusahakan sesuatu gitu kan. Agar supaya semuanya berjalan lancar. The Empress adalah energi berkelimpahan. Energi yang kaya raya gitu. Jadi ada energi di sini kaya raya. Apa sok kaya? Saya nggak tahu ini apakah Leo yang sok kaya sehingga kamu diminta untuk melepaskan energi seperti itu dalam diri kamu, atau orang-orang di sekitar kamu ada yang seperti itu. Kamu diminta untuk melepaskan hubungan kamu dengan mereka bahkan. Karena energi gerhana bulan adalah energi di mana kita diminta melepaskan sesuatu atau seseorang. Jadi misalnya apa ya? Taruhlah kalau yang sok kaya nih, misalnya saya nggak bilang, saya nggak bilang iya pasangan kamu seperti itu, tapi misalnya pasangan kamu bela-belain nyicil mobil mewah, cuma supaya dilihat dia mampu, cuma supaya dilihat keluarga kalian kaya. Kamunya keteteran. Kamunya nggak bisa keep up gitu loh, nggak bisa ngikutin kemauannya dia, karena memang kemampuan kalian tidak sampai situ, belum sampai situ, bukannya tidak, tapi belum sampai di kelihatannya kaya banget gitu loh, kelihatannya bisa beli mobil mewah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebaiknya dilepaskan. Hal-hal yang membuat kamu jadi harus berusaha terlalu keras, berusaha terlalu berlebihan agar supaya orang-orang di sekitar kamu bisa melihat kamu atau keluarga kamu sebagai keluarga yang oke banget lah pokoknya gitu. Jadi nggak harus kamunya yang sok kaya, bisa jadi orang-orang di sekitar kamu yang sok kaya. Entah kamu melepaskan diri dari mereka atau kamu mulai memberikan batasan. Oke, lo mau punya mobil baru, boleh, tapi budgetnya segini. Kalau lo mau nyicil, boleh, tapi tiap bulan gue cuma mau keluar 1 juta misalnya untuk mobil baru. Jadi ya, kalau dia mau nyicil yang sebulan 5 juta, 4 jutanya dia cari sendiri gitu. Jangan ambil duit keluarga gitu. Jadi yang sebaiknya dilepaskan oleh Leo adalah energi sok kaya, atau energi sok kaya tuh terlalu sederhana, tapi energi yang keeping up with appearances, energi yang supaya orang melihat kita gaul. Misalnya bukan soal uang ya, kamu bergaul sama si A, si B, si C dari kalangan socialites, dari kalangan selebriti misalnya, hanya supaya dilihat bahwa kamu gaul juga, bahwa kamu selebriti juga misalnya, socialite juga, padahal kamu gak punya kemampuannya atau belum punya kemampuannya. Hal-hal seperti itu sebaiknya dilepas. Itu kalau misalnya kamunya yang sok-sokan berlebihan gitu ya. Kamu, rumah kedua itu adalah rumah kepemilikan. Jadi kalau kita belum memiliki sesuatu, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk kelihatan memiliki gitu loh. Entah kamunya atau orang-orang di sekitar kamu yang akhirnya nyeret kamu juga. Kamu
ke-drag gitu loh. Kamu kebawa gara-gara mereka. Yang sok-sokan mereka, kamunya kebawa-bawa gitu. Apalagi kalau sampai kamunya keteteran. Nah, itu bahaya. Kamunya yang harus nyicilin mobil tersebut, itu kan bahaya gitu loh. Jadi yang sebaiknya Leo tinggalkan adalah energi seperti itu. Ingat, energi gerhana dampaknya 6 bulan. Jadi ini nggak usah kamu, maksudnya ini bisa kamu lakukan perlahan-lahan. Kamu melepaskan diri dari energi seperti itu bisa dilakukan perlahan-lahan. Kemudian pada tanggal 29 Maret dengan masuknya energi gerhana matahari, di mana kamu memulai sesuatu yang baru, energi kamu bagus banget nih, Queen of Swords. Ini kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Dimana di sini kamu reset energi kamu adalah menjadi otentik. Otentik dalam arti apa adanya. Nggak punya duit ya udah, kita cuma punya duit segini, udah deh jangan macem-macem deh. Pakai aja, beli aja mobil bekas gitu loh. Ini otentik banget nih energi Queen of Swords. Terlepas kamu cewek atau cowok. Atau mau pergi misalnya, anak-anak ngajakin ke Dufan misalnya. Dufan kan mahal ya, Bo. Saya nggak tahu sekarang berapa entry-nya, entry fee-nya saya nggak tahu berapa sekarang. Tapi dari dulu juga udah mahal kan. Satu orang bisa ratusan ribu gitu kan. Jadi misalnya anak-anak ngajakin weekend ke Dufan. Sedangkan kamu misalnya keluarga yang cukup besar lah, misalnya besar dalam arti ayah, ibu, dan 3 anak misalnya. 5 orang dikali berapa ratus ribu per orang. Kan gede kan. Kalau emang gak punya duit, udah bilang sama anak kamu, enggak, mama atau papa gak punya uang. Nanti tunggu gajian. Jadi lebih otentik, lebih apa adanya. Gak punya, bilang gak punya. Punya ya ayo deh, tapi ya terbatas ya, nggak jor-joran gitu. Karena Seven of Swords di sini adalah energi yang juga diminta oleh gerhana matahari untuk bisa kamu embrace, bisa kamu peluk, yaitu berhubungan dengan persepsi. Seven of Swords kan adalah energi di mana kita melarikan diri dari sesuatu ya. Kita menghindari sesuatu atau seseorang. Persepsi juga adalah energi di mana kita nggak ngelihat dalamnya, kita cuma lihat permukaannya aja. Persepsi dari luar seperti itu, tapi ternyata dalamnya beda misalnya. Jadi Seven of Swords dan perception di sini, gerhana matahari juga meminta kamu untuk menebas semua ilusi. Dalam arti misalnya kamu wira swasta, kamu lagi ngedeketin seorang klien untuk membeli produk atau jasa dari kamu. Kamu belum dapat kliennya, tapi kamu udah ngebayangin, ntar kalau itu klien akhirnya masuk, gue bisa dapat duit misalnya 100.000 keuntungannya. 100.000 gue mau pakai buat A, B, C, D sampai Z. Misalnya. Itu ilusi kan? Kliennya aja belum tanda tangan, kamu udah mimpi terlalu jauh untuk mau ini itu. Nah itu juga kamu diminta untuk mulai menebas ilusi-ilusi, persepsi-persepsi yang belum kelihatan materinya, belum kelihatan adanya gitu. Karena rumah kedua balik lagi. Ini rumah yang kita miliki. Kalau kita belum memilikinya, jangan dihitung dulu gitu. Jadi Seven of Swords di sini, perception di sini, ini ada hubungannya dengan bagaimana kamu melihat sesuatu, bagaimana kamu mindset kamu tuh menghargai sesuatu, menilai menghargai sesuatu. Itu akan berubah secara gradual, perlahan-lahan dalam 6 bulan ini kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih otentik. Major Arcana aja kamu dapatnya kartu kamu sendiri, The Sun. Udah di sini Queen of Swords, ratu atau raja ya, yang nggak kaleng-kaleng kan. Ini energi yang tegas banget gitu kan, otentik banget, apa adanya banget. Lo nggak suka sama gue, ya udah nggak usah main sama gue. Lo mau beli mobil yang harganya ratusan juta, kita mampunya cuma yang 50 juta ke bawah, jangan macem-macem deh gitu loh.
Ini energinya nih otentik banget, Queen of Swords. Ditambah kamu dapat Major Arcana The Sun, which is ini energi kamu sendiri semakin otentik. Jadi The Sun di sini, Queen of Swords di sini akan membantu kamu perlahan-lahan terlepas dari ilusi-ilusi yang selama ini beredar di pikiran kamu deh. Selama ini menghantui pikiran kamu. Aduh, nanti kalau gue misalnya nanti kalau gue nggak punya mobil mewah, terus gue mau ketemu sama teman-teman gue yang selebriti, mokal dong gue. Anjrit, mokal. Bahasa saya kuno banget ya. Malu dong gue, gengsi banget gitu misalnya. Itu kan ilusi. Itu akan kamu tebas-tebas semua. Ilusi-ilusi yang dimana memang kamu belum sampai kemampuannya di situ, kamu tebas. Ngapain gue repot ya? Kalau emang nggak ada, ya bilang aja nggak ada. Ya nggak usah pergi, ya nggak usah ketemuan gitu. Jadi persepsi kamu, ilusi-ilusi yang selama ini mungkin ada di dalam pikiran kamu itu sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan kamu tebas. Jadi semuanya akan menjadi jauh lebih clear, lebih jelas, terang benderang. Kamu akan tahu yang mana yang benar-benar bikin kamu bahagia. Meskipun gak berlebihan, meskipun gak berkelimpahan, tapi benar-benar bahagia dari hati. Jadi riset energi kamu adalah menjadi jauh lebih otentik, terutama dalam hal harta benda. Meskipun gak harus ya, gak harus. Tapi karena ini ada rumah kedua, energinya lebih ke situ. Makanya tadi saya bilang di awal ada energi sok kaya nih. Keeping up the appearances. Ingin supaya kelihatan wah gitu loh. Itu yang sebaiknya dilepaskan dan mulailah menjadi jauh lebih otentik daripada biasanya. Tebas semua ilusi. Oke? Anyway, good luck ya Leo. Semoga kita semua bisa menghadapi energi gerhana di sini. Ingat, gradual selama 6 bulan ke depan. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.